Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 6 dan anggota kelompok saya itu Afifah. Di sini kami membahas tentang analisis isi, yaitu konteks analisis. Pengertian analisis isi. Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Secara praktis, metode ini dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan seperti menjembatani isi dari komunikasi internasional, membandingkan media atau level dalam komunikasi, mendeteksi propaganda, menjelaskan kecenderungan dalam konten komunikasi, dan lain-lain. Menurut Weber tahun 1969. Menurut Weber, pemahaman dasar dari analisis isi adalah bahwa banyak kata sungguh dapat diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori yang lebih kecil. Setiap kategori itu dibuat berdasarkan kesamaan makna kata dan kemiripan makna kata dari setiap teks atau pembicaraan. Dengan asumsi itu, kita akan dapat mengetahui fokus dari pengarang, pembuat teks, atau pembicara dengan menghitung jumlah kategori yang ada dalam teks tersebut. Dalam kajian Weber, ada beberapa langkah dalam analisis isi untuk mengumpulkan data di antaranya. Yang pertama, kata, yaitu mengklasifikasi masing-masing kata. Yang kedua, paragraf. Yang ketiga, keseluruhan teks. Ada dua tahap dalam menetapkan kategori. Yang pertama kita harus mengetahui apakah hubungannya eksklusif. Yang kedua, harus beberapa dekatkah hubungan antar unit dalam satu kategori. Yang ketiga, melakukan tes coding di teks sampel. Hal ini diupayakan agar tidak ada ambiguitas dalam kategori. Tahapan ini juga digunakan untuk merevisi hal-hal yang tidak tepat dalam skema klasifikasi. Klasifikasi skema adalah upaya peneliti mengkategorikan berbagai kata yang memiliki kata yang maknanya berdekatan atau sama. Dengan begitu, akan memudahkan data dikumpulkan dan diolah dalam analisis statistik. Oleh karenanya, pengkategorian kata harus berdasarkan kecermatan dalam menangkap makna yang ada. Menurut Weber, tahun 1990, halaman 30. Kripperdorff memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan yang ada di dalam penelitian ini. Ia membuat skema penelitian analisis isi ke dalam 6 tahapan, yaitu unitizing, sampling, recording to coding, reducing, abductively, inferring, narrating. Analisis isi tidak dapat diberlakukan pada semua penelitian sosial. Analisis isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut. Yang pertama, data yang tersedia sebagai besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi. Yang kedua, ada keterangan perlengkapan atau kerangka teori tersebut yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Yang ketiga, peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Desain analisis isi. Yang pertama bersifat deskriptif, yaitu deskripsi isi-isi komunikasi. Dalam praktiknya, hal ini mudah dilakukan dengan cara melakukan perbandingan. Perbandingan tersebut dapat meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, perbandingan pesan. Yang kedua, perbandingan pesan dari sumber yang sama atau tunggal dalam situasi-situasi yang berbeda. Yang ketiga, perbandingan pesan dari sumber yang sama terhadap penerima yang berbeda. Yang keempat, analisis antar message, yaitu perbandingan isi komunikasi pada waktu, situasi, atau audiens yang berbeda. Penguji hipotesis mengenai perbandingan message dari dua sumber yang berbeda, yaitu perbedaan antar komunikator. Selanjutnya, tahapan proses penelitian analisis isi. Yang pertama, penetapan desain atau model penelitian. Yang kedua, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks itu sendiri. Yang ketiga, pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain. Selanjutnya, metode analisis isi. Yang pertama yaitu merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya.
Yang kedua, melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah terpilih. Yang ketiga, pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis. Yang keempat, pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean. Yang kelima, pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tersebut untuk mengumpulkan data. Yang keenam, interpretasi atau penafsiran data yang diperoleh. Yang ketujuh, pemulaan penelitian itu adalah adanya rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang dinyatakan secara jelas, eksplisit, dan mengarah serta dapat diukur dan untuk dijawab dengan usaha penelitian. Pada rumusan hipotesis, dugaan sementara yang akan dijawab melalui penelitian. Penelitian dapat memilih hipotesis nol, hipotesis penelitian, atau hipotesis statistik. Penarikan sampel dilakukan melalui pertimbangan tertentu disesuaikan dengan rumusan masalah dan kemampuan peneliti. Pembuatan alat ukur kategori yang akan digunakan untuk analisis didasarkan pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dan acuan tertentu, misalnya kategori tinggi, rendah, sedang, rendah dengan indikator-indikator yang bersifat terukur. Kemudian pengumpulan atau coding data dilakukan dengan menggunakan lembar pengkodean, coding sheet yang sudah dipersiapkan. Setelah semua data diproses, kemudian diinterpretasikan maknanya. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator.